Pasal 363 KUHP. Sidang tadi itu menghadirkan saksi-saksi, jadi saksi dari pihak aku. Percaya kalau kita adalah pasangan kekasih beneran, kita belum berhasil. Dalam waktu dekat sih enggak, gue baru keluarga juga baru ketemuan ya kan, Pak. Insya Allah tapi tahun depan. Iya, dia rajin, dia bantuin anak-anak sekolah, dia tahu semua tentang sekolah. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi di Insert Pagi bersama saya Nanda Almes. Dan langsung kita akan memberikan kabar pertama nih pemirsa dari dunia selebritis Indonesia, datang dari Limbat. Diam-diam ternyata menghanyutkan. Memang diem karakternya ya. Jadi kemarin kan sempat dituding melakukan pencurian mobil oleh pihak Ibrahim. Nah, katanya kemarin Limbat sudah dipanggil oleh pihak kepolisian dan diberikan beberapa pertanyaan. Lalu bagaimana cara menjawab seorang Limbat kepada pihak kepolisian? Apakah akhirnya seorang Limbat yang tadi biasa diam ditanya oleh Pak Polisi harus ngomong dong ya? Langsung ini dia liputannya untuk Anda. Setelah mengaku berada di dalam lift yang terekam kamera CCTV terkait dugaan pencurian mobil, pesulap Limbat akhirnya dipanggil pihak Polres Jakarta Utara hari Senin kemarin. Limbat dipanggil sebagai saksi bersama dua wanita lain yang ada di dalam lift tersebut. Selama lebih kurang 5 jaman, pesulap berambut gondrong itu diperiksa secara intensif. Limbat juga disodori sekitar 16 pertanyaan terkait keberadaan dirinya yang ada di lokasi kejadian saat raibnya satu unit mobil milik pasangan Emi dan Ibrahim beberapa waktu yang lalu. Selama masa pemeriksaan, Limbat cukup kooperatif sehingga polisi tidak mengalami kesulitan saat memeriksa pria 43 tahun tersebut. Sayangnya, sifat kooperatif Limbat di depan polisi tidak sekooperatif tim kuasa hukumnya yang saat ingin diwawancarai seusai pemeriksaan enggan menjelaskan hasil pemeriksaan Limbat. Bahkan para awak media yang sudah lama menunggu harus bersitegang lebih dahulu dengan tim kuasa hukum Limbat yang berada di dalam mobil, bersiap-siap untuk keluar dari Polres Jakarta Utara. Bang, bilang bang. Nanti aja bang, selesai. Bang, ya bang, udah ngeser bang itu bang. Gimana bang, mohon bantu bang, semenit bang. Ayo bang. Semenit bang dibantu. Gimana bang? Bang tadi AC-nya kan lama nih, cukup lama bang, hampir 5 jam bang. Seperti di luar aja. Oke, di luar. Sama aja bang, kalau di luar nanti ketemu bang. Bang, sedikit aja bang, stempel tadi di luar mana bang? Ayo bang, di sini ayo bang, bilang bang. Terkait dengan persoalan kenapa kita tidak memberikan keterangan pers di Polres Jakarta Utara, karena ada beberapa hal yang memang tentu menjadi pertimbangan juga ya, yaitu terkait dengan kasus ini sedang dalam proses penyidikan dan belum selesai, sehingga manakala kami menyampaikan di Polres, nanti ada anggapan bahwa kita seolah-olah menekan pihak Polres. Sehingga dengan demikian saya menganggap bahwa bukan tidak mau memberikan keterangan, tetapi karena adanya beberapa pertimbangan tadi. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini juga tadi sudah disampaikan abang saya bahwa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada media karena masalah yang saya anggap tadi cuman karena miskomunikasi. Terlepas dari ketegangan yang sempat terjadi setelah pemeriksaan Limbat, secara keseluruhan polisi menjelaskan bahwa pemeriksaan Limbat sebentar lagi akan selesai. Dan saat Limbat sedang diperiksa, Ibrahim suami Emi terlihat mendatangi Polres Jakarta Utara. Kedatangan Ibrahim tak lain untuk melihat Limbat diperiksa dalam kasus yang dilaporkan oleh istrinya. Tapi kedatangan Ibrahim malah disindir oleh kuasa hukum Limbat. Mereka menuding kalau Ibrahim tidak berhak berkoar-koar sebagai pemilik mobil yang selama ini dinyatakan hilang.
berjalan 70%. Kemudian baik saudari L maupun saudara L berdua sangat kooperatif dan didampingi oleh penasihat hukum. Dan kita belum bisa simpulkan kepada siapa, kemudian siapa berbuat apa, pertanggungjawabannya apa. Nanti kalau sudah 100%, tentunya kita bisa simpulkan kedudukan si A, B, dan C itu sebagai apa. Nanti kita akan update kepada Ibrahim. Hanya menyampaikan Pak Ibrahim berbicara dengan penasihat hukum, tetapi hal itu belum menjadi keputusan final dari Pak Ibrahim. Kita hanya menyampaikan kepada Pak Ibrahim, hari ini terlapor akan dimintai keterangan. Dan Pak Ibrahim sangat menghormati proses hukum yang diambil oleh Polres. Saya tadi lewatin ruangan pemeriksaan itu, saya tidak tahu kalau Ibu Linda lagi sedang di BAP, karena saya kan nggak kenal yang mana. Nah, tadi sudah dijelasin dan Ibu Linda juga ketemu, sempat salaman minta maaf. Itu bahasa tadi, minta maaf. Ngobrol apa aja Pak? Cuman itu, dan saya menjelaskan, Bu Linda, kalau Ibu mengatakan istrinya John, oke, John saya tahu. Tapi jangan mengkaitkan ada istilah ada utang piutang. Saya tidak punya utang sepeser pun. Dan lagi pula, Ibu Linda sendiri kan tidak, saya belum pernah kenal. Tadi aja pemeriksaan saya nggak tahu kalau Ibu Linda lagi di BAP. Yang kedua, lawyernya juga ada tadi. Saya juga menyampaikan, saya manusia sangat pemaaf. Tetapi dalam kapasitas ini, bukan saya sebagai pelapor, karena itu adalah istri saya. Saudara Ibrahim dalam masalah ini adalah bukan pelapor. Dia bukan pelapor di dalam masalah ini. Dan dia juga bukan pemilik kendaraan. Nah, yang selama ini statement Ibrahim selalu mengeluarkan statement bahwa klien kami telah melakukan pencurian. Itu Mr. Limbat itu yang dibawakan. Dan dia mengenal Mr. Limbat itu dari CCTV, bahwa rambutnya gondrong, ya kan, dan setelah dilihat, oh, orang ini yang sering muncul di TV. Nah itu. Padahal proses masih dalam penyelidikan. Sementara menyinggung materi pemeriksaan yang enggan disampaikan tim kuasa hukum Limbat, polisi sedikit memberi penjelasan bahwa Limbat diperiksa sebagai saksi untuk menjawab seputar keberadaan kunci mobil yang berpindah-pindah, sehingga membuat mobil berpindah tempat dari apartemen Emi ke rumah Linda, teman Limbat yang mengajak Limbat ke lokasi kejadian. Kenapa barang itu berpindah dan kenapa harus mengambil kunci mobil dan kenapa harus dititipkan di rumah salah satu ibu dari terlapor, itu saja. Kunci mobil tidak dikasih begitu saja, artinya orang rumah itu kan juga, orang rumah itu juga dalam kondisi bingung, dalam arti harus mengkonfirmasi gitu loh. Namanya orang bingung mana? Dia harus mengkonfirmasi gitu. Sementara udah ada orang datang ke rumahnya, kemudian mengatakan ini. Kalau demikian kita ambil kuncinya, dia akan harus mengkonfirmasi. Dia belum mengonfirmasi, kendaraan itu sudah tidak ada. Saat proses pemeriksaan Limbat tengah berjalan, di luar ranah hukum, Ibrahim mengaku sempat didatangi salah satu dari tim kuasa hukum Limbat. Ibrahim menjelaskan jika sang pengacara yang diutus itu meminta kepadanya untuk berdamai. Dan seperti mendengar petir di siang bolong, pengakuan damai yang diceritakan Ibrahim membuat rasa terkejut pengacara Limbat yang mengaku tidak pernah meminta perdamaian, seperti yang dikisahkan oleh Ibrahim. Kemarin pengacara Limbat sudah ketemu saya. Saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak punya kapasitas untuk cabut-mencabut karena permasalahan ini bukan saya pelapor, adalah istri saya melalui kuasanya saudara Roy. Tetapi kapasitas saya sebagai suami. Nah, kalaupun kita akan melakukan perdamaian, itu buat saya tidak ada masalah. Tetapi sebaiknya kita di depan pihak penyidik, karena bagaimanapun juga jangan sampai nanti perdamaian kita tidak mengakhiri permasalahan saudara Limbat. Betul nggak? Nah, maunya saya kalau perdamaian, ya mari kita berdamai sehingga betul-betul seluruh permasalahan ini clear. Saya belum pernah meminta itu. Saya pertegas ya, bukan kami yang mau melakukan permohonan maaf kepada saudara Ibrahim, tapi atas fasilitasi
dari Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku, ya, atas dasar Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku Bapak Umar Tei menyampaikan kepada saya bahwa Ibrahim mau melakukan perdamaian. Nah, tapi kami belum merespon itu karena prosesnya masih berjalan, masih dalam penyidikan. Jadi kami menunggu hasil penyidikan daripada Polres Jakarta Utara. Jadi kami tidak memohon untuk melakukan perdamaian, bukan dari kami. Kasus hilangnya mobil milik pasangan Emi dan Ibrahim yang diduga dilakukan oleh Limbat dan dua teman wanitanya memang baru memasuki babak baru. Mungkinkah ke depan status saksi yang disandang Limbat akan dinaikkan? Namun yang jelas, jika Limbat secara hukum ditetapkan sebagai pelaku, maka polisi pun sudah menyiapkan perangkat hukum yang pas untuk menjerat Limbat. Hukum itu sendiri harus adil bagi pelapor maupun yang terlapor. Maka kita akan melihat, biarkan proses ini berjalan dulu untuk kita secara profesional menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Kemudian nanti kalau memang ada wacana untuk itu, kita serahkan kepada mereka berdua. Yang jelas kita sebagai alat negara penegak hukum memproses semua laporan yang masuk secara proporsional dan profesional. Ada barang yang berpindah dengan melawan hak, tentunya pasal 363 KUHP. 7 tahun. Nah, kasusnya masih bergulir ya pemirsa, jadi kebingungan juga kok bisa kuncinya berpindah dari satu pihak ke pihak lain dan nggak ada kaca yang dibobol atau gimana. Mungkin nanti pihak kepolisian yang akan membongkar itu semua seperti apa sebetulnya, ya kan. Ada yang minta maaf, ya mari saling memaafkan. Tapi yang paling sulit nanti bener loh yang kita bayangkan, karena kan Limbat itu secara kondusif itu kan diem, ya kan diem. Ini aja kan yang mewakili pengacara, ya itu pas wawancaranya gimana gitu sama Pak Polisi, 16 pertanyaan 5 jam cuman mungkin begitu ya, dengan isyarat-isyarat mungkin ya, tapi kita nggak tahu. Yang penting Limbat mudah-mudahan cepat selesai kasusnya supaya bisa terus berkarya lagi.
asal kan sih. Apa? Tinggi. Gimana ini saya jamin loh. Apa mana masak ini? Oh, masak. Masih populer. Chào ấy lagi om.
Cuma dulu kan juga apa juga yang tinggi gimana ini saya yang apa mana masak mau ada masih populer. Chào lại lên chứ ồn. Itu yang diterima sampaikan tadi bahwa biasanya kita menghadirkan